Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, telah terhubung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Selamat pagi, Pak Suparji. Pagi Mbak Stefani. Baik, Pak Suparji, sidang hari ini akan kembali digelar dengan menggabungkan tiga terdakwa, Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Padahal sebelumnya kuasa hukum dari Baradae ini sudah sempat mengajukan keberatan kalau kemudian kliennya sidangnya digabungkan dengan terdakwa lain. Apakah menurut Anda penggabungan ini memang bisa merugikan atau bisa memberikan dampak yang bisa kita katakan negatif terhadap kita bisa sebut saksi kunci dalam kasus ini, Barada Richard Eliezer? Menurut saya bahwa asumsi dengan penggabungan sidang tiga terdakwa dengan hadir saksi-saksi yang sama itu belum bisa diidentifikasi tentang kerugiannya. Artinya bahwa ketika sidang ini digabungkan menyebabkan Eliezer tersudut atau kemudian menyebabkan saksi-saksi tidak berani mengatakan yang sebenarnya atau kemudian menyebabkan antara para terdakwa saling menyalahkan dan sebagainya. Jadi dengan pertimbangan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, mengingat saksinya adalah sama untuk ketiga terdakwa, maka digabungkan pertimbangan dari majelis hakim. Mungkin saja dalam sudut pandang Eliezer dan penasihat hukumnya, ketika digabungkan, itu akan ada kendala psikologis bagi para saksi ketika keterangan tadi itu memberatkan salah satu di antara tiga terdakwa tadi itu. Atau pada sisi yang lain bisa dianggap merugikan mengingat pendalaman terhadap para saksi itu menjadi terbatas. Karena untuk kepentingan tiga terdakwa, kepentingan tiga penasihat hukum yang harus dibagi rata, harus diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim. Maka pantas saja penasihat hukum memberikan keberatan. Tetapi tentunya itu kan menjadi kewenangan dari majelis hakim untuk menggabungkan atau kemudian memisahkan para terdakwa. Nah, menurut saya karena ini sudah menjadi sebuah keputusan dari majelis hakim, harus dihormati oleh para pihak yang ada dalam persidangan, termasuk Eliezer dan penasihat hukumnya. Namun demikian tentunya tidak mengurangi upaya secara sungguh-sungguh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya yang diketahui oleh para saksi. Jadi poinnya adalah bahwa dalam konteks menggabungkan para terdakwa ini dan kemudian adalah untuk menghadirkan para saksi, poin utamanya adalah bukan terletak digabungkan atau tidak digabungkan, tetapi terletak pada bagaimana para saksi itu betul-betul bersaksi sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Kalau itu nanti dipisahkan, tetapi justru mereka merekayasa fakta, memanipulasi fakta, itu juga menjadi tidak benar. Jadi yang utama adalah bagaimana memastikan para saksi tadi itu bersaksi dengan yang sebenar-benarnya. Ini tidak ada kendala ketika digabung atau dipisahkan. Jadi inilah sebetulnya tugas dari penasihat hukum, tugas dari jaksa penuntut umum, tugas dari majelis hakim agar para saksi tadi itu betul-betul bersaksi secara terang benderang, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan rekayasa, tidak melakukan asumsi, tidak karena keterangan pihak lain atau tidak didorong atau direkayasa atau didikte oleh pihak lain. Itu sebetulnya urgensi, arti penting seorang saksi. Bukan terletak digabung atau dipisahkan, tetapi adalah bagaimana betul-betul saksi itu adalah saksi-saksi yang otentik, saksi-saksi yang orisinil, saksi-saksi yang apa adanya. Bukan ada apa-apanya keterangan yang disampaikan. Ini yang harus dijamin oleh penasihat hukum.
Menurut saya begitu, Mbak Stefani. Ya. Tidak terlalu berpengaruh terhadap pemeriksaan saksi. Untuk hari ini, Prof, ada 10 orang saksi yang rencananya akan diperiksa dari unsur kepolisian. Termasuk ada AKBP Ridwan Soplanit, Ibda Arsyad. Ini sebelumnya sudah pernah bersaksi juga dalam sidang obstruction of justice. Anda sendiri melihat akan seperti apa jalannya sidang hari ini? Apakah akan ada pengulangan lagi pertanyaan dari majelis hakim terhadap para saksi? Ya, tentunya secara umum tidak akan terjadi pengulangan, ya, karena tentunya ini konteksnya adalah untuk pembunuhan berencana, ya. Jadi yang akan digali oleh jaksa penuntut umum, yang akan digali oleh majelis hakim, yang digali oleh penasihat hukum adalah berkaitan dengan dakwaan pembunuhan berencana 340 atau pembunuhan 338, ya, pembunuhan yang tidak direncanakan atau pembunuhan yang dilakukan dengan spontanitas. Ini yang akan dibuktikan. Jadi mungkin saja ada pengulangan soal identitas, soal kemudian kondisi kesehatan yang bersangkutan, tetapi berkaitan dengan dakwaan ini adalah dua hal yang berbeda. Dan ini satu hal yang kemudian menjadi catatan para saksi ini dihadirkan mungkin saja dalam rangka membuktikan sejauh mana persiapan, sejauh mana perencanaan, sejauh mana penghilangan barang bukti atau penghilangan alat bukti itu yang akan dikorek. Jadi pengulangan mungkin saja terjadi, tetapi tidak secara mayoritas, hanya minor saja, karena memang dakwaannya adalah dakwaan yang berbeda dan kemudian kepentingannya untuk terdakwa juga yang berbeda. Ini mestinya bisa dilokalisir, ya, oleh kemudian jaksa, oleh majelis hakim. Konteksnya sidang kali ini adalah untuk pembunuhan. Maka untuk itu adalah keterangan dalam rangka itu, ya. Baik, kita tahan dulu sebentar, Pak Suparji. Kita akan kembali bergabung ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini para saksi sudah mulai dihadirkan. Kita sesaat lagi akan mengetahui siapa saja saksi yang akan hadir dan diperiksa pada hari ini. Sebelumnya tadi kita sudah melihat juga majelis hakim sudah menghadirkan 3 terdakwa secara berturut-turut, Barada Richard Eliezer, kemudian juga ada terdakwa Ricky Rizal, dan terakhir adalah Kuat Ma'ruf. Di depan masih ada kosong. Seperti biasanya, sebelum sidang dimulai, nantinya majelis hakim akan membacakan satu persatu nama dan identitas atau biodata dari para saksi. Ada ya? Ya. Tolong mic-nya, petugas. Ada mic yang berdiri satu, tolong dikasih. Tanggal lahir Jakarta 10 Mei tahun 1995, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMU, alamat Kelapa 2 Wetan, RT 1 RW 6 Ciracas, Jakarta Timur. Betul, Saudara Martin? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa ini? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Rifaizal Samuel. Tolong pegang mic. Tempat tanggal lahir Bogor 30 Juli tahun 1990, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2, alamat Pondok Bambu Kuning, Blok A nomor 74, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Betul? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya. Taruh dulu, gue lagi dengerin. Reinhard Regen Mende. Iya, Yang Mulia. Baik. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Oktober tahun 1995, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati 8, Blok 10, nomor 4, Pamulang, Tangerang Selatan. Betul? Betul, Yang Mulia.
Kenal dengan para terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Arsyad Daifa Gunawan, STRK. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Jalan Pelikan, Blok U7, nomor 9, Bintaro, Tangerang Selatan. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Danu Fajar Subekti. Tempat tanggal lahir Bogor 12 Maret tahun 1986, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Gandaria, Gang Mujair nomor 23, Pasar Bo, Jakarta Timur. Siap, betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak yang mulia. Teddy Rohendi. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari tahun 83, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S1, alamat Komplek Polri, Pondok Karya, Blok C8, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya. Siap. Anita Amalia Dwi Agustin. Ya. Iya, saya. Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 15 September tahun 88, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3, alamat Bukit Cimanggu Villa, Blok T5 nomor 6, Tanah Serial Bogor. Betul? Benar. Ada hubungan keluarga dengan para terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Rojiah alias Jiah. Sartini. Novianto Rifai. Raditya Adiaksa. Ya. Laki-laki, tempat tanggal lahir 21 Juni tahun 89, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, alamat Penggalang 1 nomor 6 RT 1 RW 8 Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Betul? Betul Bapak. Kenal dengan para terdakwa? Tidak Bapak. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Ridwan R. Soplanit. Iya yang mulia. Tempat tanggal lahir Ambon 26 Januari tahun 80, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Tebet Barat Dalam 2 nomor 4, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Betul? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Sulap Abu. Ya. Laki-laki, tempat tanggal lahir Raha 14 April tahun 76, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2, alamat Jalan Kesatrian Polri, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Betul ya? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Baik. Dr. Randes Agus Saripul Hidayat. Tidak ada. Arianto. Tidak ada. Endra Budi Argana.
Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juli tahun 83, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat Jalan Gadang Terusan nomor 102E, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Siap, betul Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Ada yang belum saya panggil? Namanya? Sudah saya periksa identitasnya semua ya? Baik, silahkan yang beragama Muslim berdiri terlebih dahulu. Izin mulia. Ya. Izin mulia. Saksi yang hari ini harusnya dihadirkan adalah Susanto Haris atau Kombes Santo. Tapi kami dari tim penasihat hukum tidak melihat karena ini terkait dengan barang bukti yang diserahkan kepada Kombes Santo tersebut. Mohon izin mulia. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Terima kasih Bapak Majelis. Terhadap saksi Suyanto, betul kami sudah melakukan pemanggilan, namun hari ini beliau mengirim surat keterangan sakit, nanti kita serahkan ke Ketua Majelis dan tidak bisa menghadiri pemeriksaan saat ini. Jadi kami akan melakukan penjadwalan ulang, demikian. Ya, akan kami panggil, akan dihadirkan di persidangan mendatang. Makasih Majelis. Saudara yang baju biru namanya siapa? Raditya Adiasa ya. Baik, untuk saudara Raditya Adiasa, saudara Anita Amalia, dan saudara Ridwan R. Soplanit di dalam, yang lain silahkan tunggu di luar. Saudara Anita Amalia Dwi Agustin, dibuka aja biar jelas. Boleh mic-nya diserahkan. Oke, saudara Anita, apa yang saudara kenal, apa yang saudara tahu dalam perkara ini? Tentang pembunuhan atas nama Nofriansah Yosua. Bagaimana? Atas pembunuhan Nofriansah Yosua. Oh, saudara mengetahui. Apa yang saudara ketahui dalam hal ini? Saya sih cuma baca di berita aja Yang Mulia. Bagaimana? Hanya baca di berita saja. Baca? Maksudnya lihat di berita-berita aja. Oh, di berita. Iya. Mic-nya tolong didekatkan ya. Oh iya, baik. Biar jelas. Saudara bekerja di? Bank Negara Indonesia. BNI sebagai? Customer Service layanan luar negeri saat ini. Oke, customer service.
Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Apa dengan kaitannya dengan saudara pembunuhan Joshua tadi? Saya ketika di BAP, saya itu diberi kuasa untuk membuka data nasabah saudara Ricky Rizal. Saudara diberi kuasa untuk membuka data nasabah tentang Ricky Rizal. Iya benar. Ada apa dengan data nasabah Ricky Rizal? Ketika di BAP itu ditanyakan transaksi-transaksi yang ada di rekening saudara Ricky Rizal. Yang berkaitan dengan terdakwa Ricky Rizal. Iya benar. Saudara masih ingat data apa saja yang saudara berikan? Rekening koran. Rekening koran. Iya. Kapan terdakwa Ricky Rizal membuka rekening itu? Oh, maksudnya Ricky Rizal atau yang saya serahkan ketika BAP? Ya, yang saudara tadi kan sebutkan tadi diperiksa berkaitan dengan Ricky Rizal tadi di BAP. Iya. Makanya kan artinya saudara mengetahui. Iya. Yang saya serahkan itu data rekening koran. Boleh saya buka? Boleh, silahkan. Yang saya serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk melalui e-net banking, pemindahan dari 1296249462 rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Tanggal 11. Iya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari Ada uang masuk, ya. atas nama Joshua ke terdakwa Ricky Rizal. Iya, benar yang mulia. Sejumlah 100 juta sebanyak. Ya pemirsa, saat ini persidangan sudah dimulai dan sesuai dengan keputusan dari Majelis Hakim bahwa sidang boleh disiarkan secara live namun tanpa audio. Maka kami mematuhi aturan ini dan kami tidak menyiarkan audio dari ruang sidang yang berlangsung saat ini. Sebagai informasi, tadi ada 11 orang saksi yang hadir sudah diverifikasi datanya oleh Majelis Hakim. 9 diantaranya ini merupakan polisi dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian 2 saksi tambahan ini adalah atas nama Anita Amalia Dwi Agustin yang saat ini sedang memberikan kesaksiannya. Ia merupakan customer service Bank BNI kantor cabang Cibinong, dan kemudian 1 saksi tambahan lainnya adalah atas nama Raditya Adiasa selaku pekerja lepas di Biro Paminal Polri. Sementara 1 saksi lainnya yang dijadwalkan hari ini tidak hadir atas nama Kombes Susanto Haris, ia merupakan Kabag Gakum Provos Propam Polri. Dari informasi yang digali oleh Majelis Hakim di ruang sidang bahwa saksi yang baru saja saya sebutkan namanya ini tidak hadir karena sakit sehingga akan dipanggil dalam pemeriksaan selanjutnya. Kemudian untuk mekanisme pemeriksaan saksi, saat ini ada 3 orang saksi yang diperiksa secara bersamaan, yaitu Anita Amalia, Raditya Adiasya, dan 1 lainnya ini merupakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Adapun Ridwan Soplanit ini sebelumnya juga sudah sempat memberikan kesaksian dalam sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa AKP Irfan Widianto dan juga dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Agus Nur Patria dan Brigjen Hendra Kurniawan. Ridwan Soplanit disebut sebagai saksi yang tentunya memiliki keterangan yang akan diperlukan dalam persidangan ini karena beliau merupakan salah satu orang pertama yang tiba di TKP pembunuhan Yosua. Dari daftar saksi yang tadi sudah disebutkan oleh Majelis Hakim, selain Ridwan Soplanit juga ada nama Ibda Arsyad yang sebelumnya juga sudah sempat dihadirkan dan memberikan keterangannya dalam sidang perkara perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Ridwan Soplanit, jika Anda lihat di layar sisi kanan atas ini duduk di sebelah paling kiri dengan menggunakan kemeja putih. Ia merupakan salah satu sosok pertama yang hadir di TKP Duren 3 setelah Verdi Sambo dan terdakwa lainnya menembak Yosua hingga tewas pada bulan Juli lalu. Adapun saat ini Majelis Hakim masih menggali keterangan
dari Anita Dwi Amalia Dwi Agustin selaku customer service dari BNI cabang Cibinong, di mana kesaksian dari Anita ini diperlukan untuk menggali terkait dengan aliran, dalam tanda kutip, aliran gaib dari rekening Brigadir Yosua. Tadi sempat kita dengarkan sedikit majelis hakim menanyakan terkait adanya pemindahan uang di rekening milik Yosua pada tanggal 11 Juli. Dan nanti kami akan merangkum tentunya apa saja kesaksian yang disampaikan oleh Anita Amalia ini. Tentunya ini juga untuk mengungkap terkait dengan adanya perpindahan atau mutasi uang dari rekening Yosua setelah ia meninggal dunia dalam pembunuhan yang dilakukan di kediaman dari Verdi Sambo. Saat ini 3 orang saksi tengah diperiksa di ruang sidang utama. Untuk 3 orang terdakwa, kami informasikan kembali 3 orang terdakwa yang menjalani sidang hari ini adalah Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya hadir secara langsung. Kita melihat tadi ketiganya masuk satu persatu di hadapan majelis hakim. Setelahnya barulah kemudian majelis hakim memanggil para saksi dan memverifikasi data para saksi tersebut. Melihat dari sidang-sidang sebelumnya, mekanisme pemeriksaan saksi ini biasanya majelis hakim akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada para saksi dan setelahnya majelis hakim akan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan dan terakhir kesempatan kepada masing-masing penasihat hukum dari terdakwa juga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari salah satu terdakwa, Kuat Ma'ruf, yang menyatakan bahwa memang sepertinya untuk saksi pada sidang hari ini tidak ada yang terlalu berkaitan langsung dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahkan tadi disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa dari 10 daftar saksi dari unsur kepolisian, ini hanya ada 1 yang kenal atau pernah bertemu secara langsung dengan Kuat Ma'ruf. Sementara itu hal menarik lainnya dari sidang hari ini adalah bahwa terdakwa Barada Richard Eliezer yang saat ini sebenarnya sudah berstatus sebagai justice kolaborator, sidangnya kembali digabungkan dengan 2 terdakwa lain. Meskipun sebelumnya kuasa hukum dari Eliezer sempat menyampaikan keberatan kepada majelis hakim atas penggabungan ini. Namun tentunya majelis hakim punya pertimbangan tersendiri. Salah satunya majelis hakim menyatakan terkait dengan masalah efisiensi waktu, terutama karena ketiga terdakwa ini memiliki saksi-saksi yang keterangannya akan digali secara bersamaan untuk ketiga terdakwa.